Pagi, siang, sore, malam, Sanjer, baik lagi bersama Fidas. Kali ini aku akan menceritakan kisah-kisah pahlawan perempuan nasional yang tentunya sehebat Hera Kartini. Penasaran kan kisahnya kayak mana? Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman di Sanjer semuanya. Kita mulai, let's go! Yang pertama adalah Cut Nyadin. Cut Nyadin berasal dari keluarga agamis yang ada di Aceh. Ia mulai menjalani kehidupan rumah tangga di usianya yang ke-12 tahun bersama dengan Teuku Ibrahim Langa. Nah, kebenciannya pada kolonial Belanda ini mulai tersulut pada tanggal 26 Maret 1873 di mana saat itu kolonial Belanda berhasil menggugurkan suaminya di medan perang saat melawan Belanda. Dia pun bersumpah akan menikahi seorang lelaki yang bersedia untuk membalaskan kematiannya suaminya. Selama menjanda, Cut Nyadin harus memimpin sendiri pasukannya, yang hingga akhirnya setelah 2 tahun menjanda, dia pun menikah dengan Teuku Umar yang merupakan pahlawan nasional juga. Bersama Teuku Umar, Cut Nyadin melawan Belanda hingga pada akhirnya Teuku Umar pun wafat. Cut Nyadin yang harus menjanda 2 kali tetap memimpin pasukannya untuk melawan kolonial Belanda. Ia melakukan perlawanan daerah di pedalaman Mulabo bersama pasukannya. Belanda ini selalu berusaha untuk menangkap Cut Nyadin, tapi sayangnya Belanda itu selalu gagal karena Cut Nyadin itu punya banyak taktik yang sehingga dia bisa menghindar dari Belanda. Hingga pada akhirnya kondisinya yang sudah mulai tua, yang udah matanya udah rabun dan gak fit lagi badannya, hingga akhirnya menumbuhkan rasa iba oleh salah satu dari kelompoknya yang bernama Panglao. Nah, Panglao ini akhirnya melaporkan ke Belanda di mana keberadaan Cut Nyadin dengan syarat Cut Nyadin harus dirawat oleh kolonial Belanda. Dan akhirnya kolonial Belanda pun mengasingkan Cut Nyadin di daerah Jawa Barat Sumedang pada tahun 1908. Cut Mutia adalah sosok wanita pemberani yang lahir di Aceh pada tahun 1870. Dia tumbuh dalam suasana perang, yaitu bersama suaminya Teuku Citunong. Ia pun memimpin perlawanan di daerah Pasai. Untuk menghadapi pasukan Belanda yang tentunya persenjataannya sangat lengkap, akhirnya suami istri itu pun melakukan taktik gerilya. Perlawanan mereka pun menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi kolonial Belanda. Hingga akhirnya sayangnya sekali suaminya itu Teuku Citunong ditangkap pasukan Belanda dan akhirnya dijatuhi hukuman tembak. Beberapa lama setelah kematian suaminya, Cut Mutia ini menikah lagi dengan seorang yang bernama Pang Nangru, yaitu seorang kepercayaan Teuku Citunong, dan mereka pun bersama-sama untuk melawan kembali kolonial Belanda. Namun semakin lama semakin mereka terdesak hingga akhirnya Pang Nangru pun tewas di tangan Belanda. Namun Cut Mutia yang kehilangan suaminya 2 kali itu tidak pantang mundur dan tidak mau menyerahkan diri. Dia hidup berpindah-pindah bersama anaknya di belantara rimba. Suatu hari persembunyiannya itu terungkap. Meski tersudut, dia pun tetap tidak menyerah. Di tangan pasukan Belanda, 24 Oktober 1910, Cut Mutia mencoba untuk melakukan perlawanan kembali. Namun, begitu banyak lesatan peluru dari Belanda membuat dia akhirnya pun gugur. Raden Dewi Sartika menjadi cahaya pendidikan bagi kaumnya. Dia telah mengabdi selama bertahun-tahun dalam dunia pendidikan, khususnya terutama untuk perempuan. Lahir di Cicalengka pada tanggal 4 Desember 1884, bakat dalam mengajarnya ini sudah tumbuh sejak umurnya belia. Bila ada waktu senggang, ia pun mengajar baca tulis untuk membantu di lingkungan kepatihan. Sartika ingin perempuan-perempuan dapat hidup mandiri dan terampil tanpa bergantung pada siapapun dan menjadi tiang yang kokoh dalam suatu keluarga. Dia lalu mendirikan sekolah bagi kaum perempuan yang bernama Sekolah Istri pada tahun 1904. Saat didirikan sekolah itu, di sana para murid perempuan diajarkan cara menulis, membaca, menyulam, menjahit, merendam, dan juga mempelajari ajaran agama. Dia harus membanting tulang sendiri untuk sekolahnya dikarenakan ayahnya bernama Raden Somanagara telah dibuang oleh Belanda di Ternate saat melawan pemerintah Belanda. Namun
hal itu tidak mematahkan semangat Sartika untuk mengembangkan lagi sekolahnya. Sartika lalu menikah dengan seorang laki bernama Aga Suryawinata pada tahun 1906. Suaminya adalah sosok yang memiliki visi misi yang sama terhadap dunia pendidikan. Pada tahun 1910, nama sekolah istri diubah menjadi Sekolah Keutamaan Istri, yang hingga akhirnya banyak yang membangun cabang-cabang dari sekolah itu. Selanjutnya yang terakhir adalah Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu ini melawan Belanda demi mempertahankan tanah Maluku yang tentunya kaya akan hasil rempah-rempah. Perempuan hebat ini lahir di Nusa Laut pada tanggal 4 Januari 1800. Dia dibesarkan oleh ayahnya yang bernama Kapitan Maulus Tiahahu yang merupakan kawan baik dari Kapitan Patimura. Sejak kecil, Martha sering mengikuti ayahnya. Di saat umur dia yaitu 17 tahun, dia ikut dalam pertempuran melawan Belanda di desa Pulat, Pulau Saparua. Hanya dengan bekal tombak dan juga ikatan di kepalanya. Hadirannya cukup membuat Belanda kerepotan. Namun sayangnya mereka pun kalah hingga ayahnya pun ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Namun Martha terus berliar-liar hingga akhirnya dia pun ditangkap bersama pejuang yang lain. Meski sudah ditangkap, dia tetap melakukan perlawanan, yaitu seperti mogok makan. Hingga akhirnya di saat perjalanan dia pun meninggal dan jasadnya dimakamkan di Laut Banda. Oke, saya kira tadi itu adalah kisah-kisah para pahlawan perempuan nasional yang tentunya sehebat R.A. Kartini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman Pisanyir semuanya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!